Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan protokol kesehatan terlebih dahulu. Jemaat yang sedang sakit atau mengalami flu, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di dalam ruang ibadah. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Jemaat masuk ke dalam ruang ibadah atau gedung gereja telah melalui proses pengecekan oleh petugas di depan pintu masuk gedung gereja. Kemudian jemaat tetap menggunakan masker, disarankan menggunakan masker medis. Jemaat diwajibkan mengikuti arahan tempat duduk oleh petugas atau penerima tamu untuk dapat mengisi bangku-bangku yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan atau bersalaman, hanya cukup memberikan salam dengan kasih, yaitu salam sehati. Kemudian setelah ibadah selesai, yang paling belakang terlebih dahulu untuk keluar dan tetap menjaga jarak aman. Kemudian yang terakhir, untuk persembahan atau kolektor, baik persembahan umum ataupun dana pembangunan atau dana yang lain, dapat dimasukkan dalam peti di depan di pintu masuk. Demikian protokol kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita akan menaikkan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Kita renungkan lagu ini untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita dari dosa kita. Sepatutnya kita bersyukur kepada Dia, karena Dia satu-satunya yang menyelamatkan kita. Di dalam kolongan, di dalam kolongan tidak ada lawan yang Dia berikan kepada kita yang oleh kita dapat diselamatkan. Di dalam nama Yesus.
itulah yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-anakmu yang memuji-muji Engkau pada siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Seberapa banyak yang bersuka cita. Haleluya pada siang hari ini. Lambaikan tangan. Haleluya. Kita pastor kemudian. Hatiku percaya. Pandemi 19 tidak pengaruh dalam hidup kita, amin. Sampai kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita mati pun, dalam Yohanes 11:25 menyatakan, Tuhan bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati.
Tidak terpengaruh apapun juga masalah persoalan kita. Sampai mati kita tetap percaya. Amin. Haleluya. Ini kalau saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, biar kita haus akan firman Tuhan, kita lapar akan firman Tuhan, biar firman yang kita lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang kita lakukan dalam hati kita yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah-buah banyak untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bukan dengan bahan-bahan. Haleluya.
sadar kami ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini semuanya adalah oleh karena kasih karunia. Sungguh Engkau Bapa yang sangat. Engkau memelihara kami sepekan ini dalam damai sejahtera dan pimpinan Tuhan. Kami berterima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di masa pandemi COVID-19. Perlindungan-Mu tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Berbicaralah kepada kami ada mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama berkata, amin. Shalom, silakan untuk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, saya beri tema dimurnikan di era pandemi COVID-19 atau di era normal. Kita sudah mengetahui bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 COVID-19 sudah melanda di Wuhan, lalu menyebar ke seluruh dunia, dan begitu banyak jiwa-jiwa yang meregang nyawa, sehingga banyak menimbulkan duka. Di satu sisi memang COVID-19 memberikan dampak utama ke bidang kesehatan, karena adanya gangguan kesehatan yang berkelanjutan sedemikian lama tentu berdampak kepada ekonomi, karena banyak usaha-usaha harus ditutup. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Yang selanjutnya tentu berdampak kepada psikis atau kejiwaan kita. Menghadapi COVID-19, menghadapi dampak ekonomi, dengan aneka ragam, baik itu pekerjaan, dampak bisnis yang kolaps dan sebagainya. Walaupun di satu sisi ada badan usaha yang justru berkembang karena COVID-19, karena berkaitan dengan hal ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, selalu ditandai dengan banyak tanda-tanda. Katakanlah saat ini salah satu tanda yang harus juga kita perhatikan yaitu mengenai COVID-19. Karena ini menyebabkan pandemi bukan hanya urusan satu negara, tapi seluruh dunia dengan dampak yang begitu besar. Mari kita sama-sama membuka 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Seperti biasa ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di waktu perjamuan kudus, saya selalu mengingatkan 1 Korintus 11 ayat 26 supaya tidak dilupa. Dikatakan di situ sebelum kita nanti membaca 1 Petrus 1, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, artinya perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Artinya selalu kita ketika perjamuan kudus harus berbicara tentang kematian dan kedatangan Tuhan. Kematiannya menebus dosa kita, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu Allah sendiri menjadi manusia datang untuk menebus kita. Nah, tebusan yang sangat mahal ini bukan hanya sekedar juga mati, dikuburkan bangkit, tidak, tapi harus melalui via dolorosa, artinya melalui suatu penderitaan. Untuk mengingatkan kita bahwa dosa itu memang selalu membawa penderitaan. Tidak ada dosa yang tidak membawa penderitaan, dan itu sangat mahal. Mengapa
Allah harus menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Mengapa begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, kepada manusia? Karena saudara dan saya atau manusia yang diinisiatif dari Tuhan, diciptakannya segambar dan serupanya itu sangat berharga, agung dan mulia di mata Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi pandangan yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita berharga, kita mulia, agung di matanya, yang seharusnya juga di mata satu dengan yang lainnya. Apalagi setelah kita dipulihkan, ditebus, disucikan, ya, melalui kematian, ya, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai nanti Dia datang kali yang kedua. Jika hal ini tidak kita pahami, maka ketika kita mengalami penderitaan, pencobaan atau suatu kondisi yang tidak kita harapkan, banyak orang menjadi goyah. Berawal dari meresponnya hanya ada dua, bad mood atau good mood, yaitu mood yang tidak baik, ya, atau negatif, atau positif, ya, yang baik, mood yang baik. Nah, ini akan berdampak. Oleh sebab itu mari kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita harus perhatikan isi ayat ini supaya kita menjadi merasakan kebahagiaan yang timbul, kehangatan yang timbul dalam diri kita. Ya. Karena ketika kita merasa bahagia dan berusaha bahagia walaupun kondisi kita tidak memungkinkan, itu membuat hormon kebahagiaan yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dan mempengaruhi diri kita, yaitu hormon serotonin. Ada yang istimewa dalam hidup kita yang harus kita tahu, walaupun ini banyak hanya dokter yang memahaminya, bahwa setiap kondisi apapun dalam diri kita yang terjadi dalam diri kita itu respon kita dipengaruhi juga oleh hormon, dan terdampak hormon yang ada di dalam diri kita itu bereaksi. Nah, serotonin ini adalah hormon kebahagiaan. Ya. Dia akan melepaskan atau merangsang saraf-saraf kita sehingga membuat kita merasa nyaman, enak tidur, pencernaan kita juga bagus, semua pokoknya menjadi, orang bilang ya good mood itu ya serotonin. Tapi kalau bad mood atau mood kita kurang bagus ya itu kortisol. Nanti itu akan mendampak yang sangat buruk, imunitas kita juga akan menjadi turun. Itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata di dalam Amsal, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah terintang tulang, itu Tuhan sedang menyampaikan melalui Amsal atau Sulaiman. Ada terjadi di dalam tubuhmu ketika engkau berusaha bahagia dan membahagiakan orang lain, maka hormon serotonin yang ada di dalam tubuhmu itu akan mengalir keluar dan merangsang hidupmu menjadi lebih nyaman. Gitu, ya. Jadi gak ada orang sedih itu serotoninnya keluar, enggak, ya. Orang yang stres, depresi itu kortisol yang keluar, ya, maka bisa membentuk gula darah yang tinggi dan sebagainya, ya, dan itu merusak imunitas kita juga akan menurun gara-gara hal itu. Nah, kondisi-kondisi ini membuat menarik sehingga sebagai orang Kristen dalam setiap kondisi kita harus merangsang di dalam diri kita supaya hormon itu keluar, ya, sehingga kita bisa gembira, mengucap syukurlah. Nah, mengucap syukur itu membuat kebahagiaan, serotonin pun menjadi keluar di dalam diri kita, dan itu membuat kita jadi nyaman, bisa tidurnya, ya, pencernaan tidak terganggu. Tapi kalau sudah kortisol jadi tidak enak tubuh ini. Jadi jangan menyesal kalau seandainya kondisi jiwa kita, pikiran kita kurang baik, itu banyak penyakit yang itu, ya, udah ada COVID, keuangan terganggu, ya, harus pakai ini, pakai itu, udah tubuh kita juga menjadi menurun tidak bagus. Nah, kita kembali dalam 1 Petrus 1 sampai 7.
Dikatakan seperti ini, bergembiralah akan hal itu. Kenapa harus bergembira? Mengalami kondisi yang sulit, persoalan dalam hidup kita disuruh bergembira. Karena apa? Karena kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kesukaran, pencobaan itu sebenarnya sedang memurnikan kita. Amin. Bahasa memurnikan itu harus kita tahu. Ini bicara bahwa sesuatu yang bernilai itu ingin dibuat nilainya lebih tinggi. Artinya, karena saudara dan saya memang berharga di mata Tuhan, Tuhan ingin agar nilai harga kita itu makin naik. Gitu ya. Karena kita ini garam dan terang, itu istilahnya bahasanya lagi yang lain, maka agar terang kita itu semakin bersinar dan garam kita itu semakin berdampak. Tapi sebaliknya, jika saudara dan saya ketika mengalami kondisi kayak COVID-19 dengan segala dampaknya, kegembiraan kita hilang, ya, maka kita tidak dimurnikan. Proses pemurnian itu tidak terjadi, malah yang ada itu sungguh-sungguh, ya, keluh kesah. Keadaan tidak berubah, malah kita yang menjadi mengalami kesulitan yang berat. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ayat 7 dikatakan, jadi penjelasannya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Imanmu sudah ada percaya pada Tuhan, percaya, dimurnikan lagi lebih murni, nilainya itu lebih dari emas. Bicara tentang barang mulia emas ini sangat penting dalam Alkitab. Apalagi waktu zamannya dibangun kemah, tabernakel itu semua dilapisi oleh emas. Ya. Nah, Tuhan bilang melalui Petrus, kamu lebih berharga dari emas. Artinya, kalau bapak ibu saudara sekalian melihat emas itu pasti nilainya tinggi, betul kan? Lalu berharga. Ini bisa bermanfaat, berfaedah, sangat positif. Kita jauh lebih dari itu. Apa yang diinginkan Tuhan dalam proses pemurnian yang terjadi di dalam diri kita? Ini harus kita pahami. Untuk apa sih saya harus dimurnikan? Oke, emas itu, ya, ketika ditemui itu sering bercampur dengan perak, ya, atau platina. Ya, kalau dengan perak disebut elektron, sehingga dia perlu dimurnikan dengan cara pembakaran, ya, atau proses, ya, yang sudah maju, proses walk wheel, ya, dan yang lain-lain harus dilepaskan, dimurnikan. Proses walk wheel itu lebih memurnikan emas sampai 99,99%. Dimurnikan. Sesuatu yang dimurnikan itu akan manfaatnya lebih besar, gitu ya. Nilainya itu menjadi lebih tinggi, mudah dibentuk. Kalau kita punya perhiasan emas, ya, itu belum tentu emasnya itu emas yang murni, yang mungkin berupa karat, 22 karat, atau bentuk cincin dan lain-lain. Tapi kalau makin dimurnikan, dia mudah dibentuk. Kita bukan kayu, Bapak Ibu. Sehingga kalau dimurnikan dengan api hangus, gitu kan? Kita itu emas. Amin. Ini emas, lebih dari emas. Untuk apa? Karena Tuhan yang telah menebus kita dengan kematiannya, yang memberikan tubuhnya, darahnya, nyawanya bagi kita, kita ini menjadi suatu kebanggaan. Kalau bicara persembahan, ingin ada suatu kebanggaan. Tuhan ingin bangga atas diri kita. Orang tua saja ingin kalau dia bangga lihat anak. Semakin anaknya makin baik itu sikap perilaku hidupnya, ya, masa depannya. Ya, walaupun orang tua itu mungkin nggak ingin membanggakan, pasti orang katakan hebat ya, gitu ya, anak kamu bisa seperti ini, baik ya, aduh gimana ya, gitu ya. Itu menjadi sebuah pujian. Gitu. Makanya di ayat 7 dikatakan di situ, ya, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Harus ada puji-pujian, gitu loh ya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara itu menerima pujian dari orang lain? Jangan malah sungguh-sungguh, gitu ya. Melihat kita, ya, dia lagi kacau deh. Ya,
Udah, ya, udah nggak sama lagi deh ini situasinya. Udah, pokoknya sesuatu ya yang bukan pujian malah sesuatu yang nggak menyenangkan kelahirannya. Gitu. Jadi Tuhan ini melalui proses pemurnian dalam diri kita dengan masalah-masalah hidup yang kita hadapi itu, kita bisa dipuji. Nah, lucunya kita sebagai manusia terlalu memikirkan darah dan daging kita. Dengan masalah yang ada, gimana Pak supaya uang saya bisa terus ada bertahap, Pak bagaimana supaya pekerjaan saya begini, bisnis saya begini, Pak bagaimana begini. Justru yang sorotannya kehidupan yang sehari-hari, gitu loh. Ya. Mau dipuji atau tidak itu urusan kedua. Mau ya gimana ya? Artinya ya tidak menyenangkan Tuhan. Nah lalu tadi memang saya minta kepada pemikutnya tolong lagu dibawa sebelum saya jatuh. Ya. Jadilah padaku seperti yang kau ingin, gitu ya. Makanya dikatakan puji-pujian. Untuk bisa mendapat puji-pujian itu harus ada sikap melalui ujian, melalui proses dalam diri kita bersikap. Ku telah mati dan tinggalkan. Aduh, melalui prosesnya rasanya kayak gimana ya? Atau melakukan sesuatu yang gimana? Meresponi keadaan yang tidak menyenangkan, gitu ya. Apalagi kalau yang melakukan hal itu rasanya kita sudah banyak melakukan kebaikan, tapi kok malah gitu ya. Ada aja yang nggak ada melakukan apa-apa saja. Kalau memang hidupnya sebagai orang Kristen itu suka bicara-bicarain orang dan yang lain, gitu ya. Itu udah repot. Nah, Tuhan ini merubah itu. Izinkanlah diri kita diubahkan oleh Tuhan dengan proses pemurnian yang terjadi di dalam diri kita agar puji-pujian yang Tuhan inginkan dalam diri kita terbentuk. Yang kedua selanjutnya dikatakan ayat 7 itu kemuliaan. Ketika orang bertemu dengan kita, adakah kemuliaan Tuhan dilihat dalam diri kita? Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan berarti harus berapa begini bukan. Kemuliaan itu berbicara bagaimana saudara bersikap membantu orang lain, ya, menunjukkan kelebihan saudara untuk bisa membantu orang lain. Kemuliaan itu adalah berbicara sesuatu yang besar dalam diri kita, itu sederhananya, yang berdampak kepada orang lain. Jangan malah hal-hal yang jelek gitu ya, bahkan yang busuk di dalam diri kita. Oh, ini kok sudah makan pembunuhan darahku, sudah aku terus kenapa jadi begini ya, gitu ya. Terus dikatakan yang ketiga kehormatan, ya. Orang yang terhormat di dalam sebuah hubungan yang ada, siapapun dia, mau muda-mudi, khususnya muda-mudi dari masa-masa memang hormon-hormonnya lagi tinggi, ya, pubertas dan yang lain dan sebagainya sampai ke level yang sudah besar. Ingat, hubungan itu yang pertama kali saya nggak bilang takut sama Tuhan, tapi respect, ya, kehormatan. Respect. Jika saudara menghormati seseorang, maka apa yang saudara perlakukan sama dia itu menunjukkan suatu kehormatan. Ada orang kadang merasa takut dekat karena takut nanti dikira diomongin apa-apa atau ada apa-apa. Itu bukan kehormatan. Di dalam Kristus itu ada kasih, ada kehormatan, ada kasih sayang, kehormatan, respect. Bisa menjaga. Selama orang menghormati kita, ada respect, kita bergaul dengan siapapun itu aman, karena orang itu menghormati. Amin. Dia tidak akan berbicara sembarangan, dia tidak akan memperlakukan kita yang tidak sesuai, gitu. Sehingga ketika orang melihat ada kehormatan di dalam diri kita, dan itu diinginkan oleh Yesus. Kan tadi di ayat yang 7 kita baca ya, kehormatannya apa sih yang diinginkan Tuhan dalam diri kita? Sederhana salah satunya ini. Ya, dikatakan saya ulangi lagi, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Gak lucu dong. Gak lucu. Ada orang merindukan akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan yang lain ini bagaimana. Tapi di dalam dirinya tidak
terbentuk sebuah puji-pujian yang lain. Dimana kalau Tuhan datang, Tuhan dipuji. Artinya, ya saya bangga. Jadi bukan hanya bangga pada Tuhan itu biasa. Kalau saya bilang itu, bangga ya Tuhan itu segala-segalanya. Tapi Tuhan bangga terhadap kita. Itu yang penting. Banyak hal bicara tentang bangga. Orang-orang yang istimewa, khususnya dalam kasus keselamatan, peristiwa kecil, peristiwa besar, itu selalu ada kebanggaan. Misalnya Tuhan bilang kepada Ayub, tidak ada orang yang seperti Ayub. Bangga banget, ya, dipuji lagi. Kira-kira seperti itu, ada kehormatan di dalamnya. Ya, proses dialami, tapi ya dia tetap keluar dari emas. Tapi itu dikatakan oleh Ayub. Lalu peristiwa di mana dosa bergelimpangan sedemikian hebat, Tuhan bilang, tidak ada yang seperti Nuh. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, dunia di sekitar kita, di lingkungan kita, boleh saja nggak benar, boleh saja brengsek, kita bilang, boleh saja nggak peduli, boleh saja penuh dengan gosip. Apakah kamu harus takut di situ? Apakah kamu harus terkejut? Eksis aja kali, ya. Ikan itu ada di air asin, ada di air tawar. Dia tetap berenang mengalir bebas, ya, hidup dengan baik dan normal. Karena lingkungannya tidak mempengaruhi dia secara negatif, ya, justru yang positif yang diambilnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan ada yang berkata, saya sebenarnya nggak masuk seperti itu, Pak. Tapi gimana ya? Apa mau bicara lagi seperti bagaimana Hawa jatuh dalam dosa si ular, ya? Atau begitu juga ada bilang, oh perempuan yang kau berikan padaku, nggak ada gunanya kan? Kita tahu dari seperti itu. Kita ada di dunia, kita bukan ada di surga nanti. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Kalau kita nggak bisa menempatkan diri kita seperti apa yang Tuhan inginkan di sini, ya nggak lucu lah kalau sampai di sana. Saya nggak bilang Anda nggak bakal sampai ke sana. Tapi jadi nggak lucu, ya. Warga kerajaan surga itu harusnya orang-orang yang memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Nah, bagaimana agar kita bisa dimurnikan? Pertama sekali, Bapak Ibu, bagaimana agar segala sesuatu datang dari hati? Nah, bagaimana membentuk hati kita? Hati kita dibentuk dari isi pikiran kita. Bagaimana isi pikiran kita itu nanti yang keluar dari perkataan, misalnya kalau memang ingin diketahui dari perbuatan, dari pikiran. Oleh sebab itu, proses pemurnian yang pertama adalah pikiran. Jika engkau bergereja, jika engkau baca Alkitab, jika engkau banyak kegiatan, pikiranmu tetap sama saja, tidak ada kemajuan, tidak ada checklist yang engkau buat daftar-daftarnya, engkau benar-benar tidak bisa mengukur diri sendiri. Jangan mengukur orang lain, ukur aja dulu diri. Kalau bisa mengukur, kau akan gampang mengukur orang lain. Gitu loh. Secara rohani kita bisa mengukur orang lain ketika kita sudah terbentuk. Tidak semua hamba Tuhan bisa mengukur orang lain karena dia hamba Tuhan yang terbentuk kan. Gitu loh. Ya, seorang hamba Tuhan yang murni tentu dia bisa mengukur karena dia sudah dibentuk. Gitu. Karena dia hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Itu beda, ya. Nah, bagaimana caranya agar proses dimurnikan ini bisa terjadi di dalam pemikiran kita? Sederhana. Gitu. Nggak ada yang susah-susah. Sebagai dokter saya juga bicara sederhana. Penyakit psikosomatis juga saya hantar dengan obatnya ini. Ya, itu kita buka Filipi 4 ayat 8. Ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan sebagai berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, ingat nih. Semua, itu saudara garis ini, enggak. Kalau misalnya ada 4, gitu ya. Kalau bicara semua, ya semua. Gitu. Jadi saudara buat semua ini benar. Nah, buat semua yang benar ini. Nah, ya, pikirkan itu. Ya, jangan pikir yang jorok-jorok. Saya mau kemana, mau datang ke gereja, mau datang
engkau juga akan memakai aturan yang benar. Semua yang benar itu akan menyertai saudara. Itu pasti. Ya, saya nggak bisa bawa kemana-mana dulu. Sini aja. Pikiran saudara yang benar, buat yang benar itu apa? Tolak semua yang nggak benar. Pak, kita kan di dunia ini ya. Ketika yang benar itu sudah menggariskan di dalam hidupku, saya sebagai pendiri dan pemimpin Islam, saya selalu buat begitu. Semua para itu. Buat dirimu, pikir yang benar, buat ABC. Jangan lari dari situ, fokus. Ketika ada sesuatu dari yang lain, langsung tolak. Itu aja. Cuma tolak. Perasaan doang kok. Apa susahnya? Sederhana itu Pak. Ini sederhana itu. Karena ada orang yang menolong. Tolak. Sorry saya nggak bisa begitu. Kenapa? Itu nggak benar. Kamu kenapa sih ngomong itu? Karena pikiran saya memang udah hal itu, yang itu enggak. Banyak pemimpin-pemimpin rohani ada hal yang benar. Ya, mengambil yang bukan haknya, tapi dia ambil. Ya, jangan dilakukan itu. Kenapa? Nanti kau akan rugi. Gimana dampaknya jauhnya Pak? Ketika kesulitan timbul dalam dirimu, doamu pun akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kau bilang ya, bukan karena aku nggak mau menjawab kan, bukan telinga aku nggak bisa dengar, karena aku nggak bisa menjawab, tapi yang jadi pemisah kamu buat benar. Jadi selesaikan. Aku udah menyelesaikan semuanya itu di kayu salib bagimu, ya tinggal ambil. Tapi karena nanti ambil perjamuan kudus, roti, ambil, habis udah minta pengampunan dosa dan lain, nah habis keluar, belum lagi keluar, masih di dalam, ngaco lagi, gitu kan? Pikirannya udah pikiran yang nggak benar. Lalu setel dong, pikiran yang benar, semua yang benar, lalu semua yang mulia, gitu loh. Buat daftar yang mulia nih, ini nggak mulia mah, ini mah jahat nih, ini mulia nih, kayak gini. Contohnya misalnya, apa yang mulia Pak? Anda susah, Anda kelaparan, Anda kekurangan juga. Ada yang mulia tuh nih, saya 58 ayat 12. Apa kata-katanya? Apa yang kau kehendaki ya dari Tuhan, berikanlah kepada orang yang membutuhkan juga. Oh gitu. Jadi kalau engkau lapar, nggak ada uang kamu berapa sekian? Ya kalau ada orang yang lebih lapar kamu, kasihlah sama dia. Nanti Tuhan dan janji, dia akan buka semuanya. Tapi kan ada orang bilang, wah, saya memberi ini aja udah kurang. Kayak mana bisa memberi? Ya. Gitu. Lalu disimpan. Jadi ketika proses pemurnian terjadi, dia bukan yang mau memberi, dia malah menyimpan. Dia tinggal nunggu aja kapan dapat, nggak pernah memberi. Nah ini tidak mengalami proses pemurnian. Gitu. Di masa COVID ini kita harus banyak memberi, bukan hanya diri kita, waktu kita. Apa yang bisa kita beri? Berbahaya orang yang bisa memberi. Di dalam 2 Korintus 1, mulai ayat 10, 11, 12, 13, 14, profet keseimbangan. Berilah dengan apa yang ada padamu. Artinya kau akan bisa memberi kalau kau tak punya. Kan? Gitu. Syukurlah masih bisa memberi, kamu punya Pak. Gitu ya. Jangan dari saat patah, habis makan roti ini, habis deh. Betul kan? Tapi Elia membutuhkan, udah kasih aja ke Elia. Nah, akhirnya nggak berhenti sampai masa kelaparan hilang itu roti. Nah, tapi kalau saudara hanya begini-begini saja, ya ada orang yang menerima Pak, saya orang yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Ya, masa sih nggak bisa memberi? Orang yang memberi itu bukan hanya orang kaya, Bapak Ibu. Ya, justru bagi orang kaya memberi itu nggak amat. Tuhan bilang nggak masuk hitungan. Kamu memberikan dari kaya itu jangan. Dia berikan waktu itu 2 peser itu segalanya. Ini nggak pernah Tuhan menguji orang yang kaya gitu. Justru tentang ini janda nih, hanya 2 peser, tapi dia memberikan segalanya. Nah, sekarang kembali orang, saya tak bilang persembahan saudara itu harus besar jadi bukan atau berdua. Yang saya mau kasih tahu adalah izinkan Tuhan memurnikanmu. Amin. Bahwa engkau bisa memberi sekalipun engkau punya sedikit. Gitu loh. Karena itu janji Tuhan. Kalau bisa buka saya mau saya bisa baca itu ya. Ketika engkau memberikan kepada orang yang engkau sendiri butuhkan, maka ketika engkau berdoa, segala pintu itu akan dibuka oleh Tuhan. Karena apa? Engkau telah mendapatkan pujian dari Dia. Amin. Kalau Tuhan sudah memuji, engkau memujiku. Jika kehormatan Tuhan ada dalam diri kita, kemuliaan itu Tuhan itu pasti bela. Anak yang bandel aja, orang tuanya tetap berikhok, betul enggak? Ya, anak yang bungsu dari mata itu. Apalagi
Nah, begitu caranya memurnikan, lagi memurnikan tadi 1 Petrus 1 untuk membuat saudara semakin murni. Artinya kualitas saudara makin tinggi. Tingkat kerohanian saudara makin tinggi, kasih saudara makin tinggi, hubungan intim saudara makin tinggi sama Tuhan, kasih saudara kepada sesama juga makin tinggi. Semuanya makin berkualitas. Ini yang membuat menjadi menarik kekristenan itu. Kekristenan jika tidak menarik, ya susah Bapak Ibu. Masa kita kalau orang Kristen orang dikasihani gitu. Saya lebih suka melihat orang-orang itu yang akhirnya jadi ujian. Wah, yang kenal saya dulu itu orangnya kurang mampu. Ini sakit loh begini atau begini. Salah ya, puji Tuhan. Kalau tanya kenapa begini? Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Pas saya diproses, lalu saya ikutin proses pemurnian itu. Saya ikutin apa yang Tuhan katakan dan Tuhan pegang janji. Karena Tuhan pegang janji itu murni, amin. Tak pernah saya tinggalkan kita. Itu positif. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan itu. Terus katakan semua yang adil enggak? Nah, gitu loh. Adil itu nggak berpihak. Jangan karena dekat lebih berpihak kalau salah. Adil itu saya jangankan Anda masih saudara, keluarga dekatku sendiri pun kalau dia salah. Mau istri, mau anak, mau orang tua, maaf salah. Oh nggak bilang itu, nggak perlu salah ya salah. Harusnya aku salah. Itu aja. Nanti kalau kamu lihat hubungan benar-benar lagi ya, ada Tuhan. Tapi kalau kamu ada ini, kata ada hubungan. Jemaat mutiara ya kalau yang membutuhkan ya kasih. Gitu. Maka mungkin itu kasih sih. Padahal bukan jemaat mutiara. Aku datang cuma sekali-sekali aja di bahkan nggak datang sekian lama. Kasih. Kalau memang mau ngasih. Mau dia datang, mau nggak datang, mau absen terus mau dia kasih aja. Nah, kasih itu nggak butuh. Karena apa? Bukan siapa tahu dengan kebaikan yang tidak memandang syarat dan ketentuan itu membuat dia jadi lebih mudah mengetahui sungguh orang-orang di dunia mutiara, orang-orang yang benar-benar memiliki kasih Kristus. Amin. Yang tidak menolak, yang tidak menyisihkan. Nggak perlu kita dibela kebenaran kita. Saya nggak perlu benar Tuhan, saya nggak perlu dibela. Tuhan nggak perlu dibela. Kalau memang saya salah, saya salah. Kalau saya nggak salah, saya nggak salah. Nggak usah saudara bela. Saya akan tanggung akibatnya. Kalau tetap dibilang salah. Mau dia apa mau dituntut silakan tuntut. Mau ganti saya ganti. Tapi saya tidak salah. Oh, Pak, tapi kenapa Pak kata ganti? Karena kasih itu jangan itu. Karena saya Tuhan yang melihat, bukan Anda yang melihat. Tuhan ingin melihat. Kayak mana respon saya terhadap kondisi itu? Ini tidak jelas. Bukan tanpa suci kita bukan. Yang kayak itulah dampak dari tubuh dan darah Kristus yang dilakukan. Amin. Amin. Pikirkan. Lalu semua yang sedang didengar itu sedang kasih didengar. Kalau sedang didengar ya nggak usah hubungin. Gitu. Maaf ya Pak ya. Saya bukan bermaksud mau menyampaikan sesuatu, tapi Bapak tahu kan? Gini, ya sedang didengar. Artinya nggak usah lah kok aja di situ. Betul kan? Bapak udah nggak sedang didengar apa yang sampai gitu. Saudara tahu tempat sampah ada. Ya, di Bantar Gebang itu posnya, betul kan? Mendengar sampah saja hidup kita langsung merasa itu nggak enak. Walaupun sampah itu nggak perlu dekat, betul nggak? Nggak usah lagi dekatin, itu closing aja. Saya suka ngajar gitu, orang-orang sekarang di rumah. Kalau ada sesuatu yang nggak sedang didengar, terus ya di situ ya. Nggak usah pembelaan Tuhan dijaga. Mari kita nanti proses pengajaran memperbaiki. Bila perlu nggak perlu menunjuk kesalahan orang untuk memperbaikinya. Itu prinsip kami di Islam. Gitu ya. Pak begini, Pak Jantan begini, ya udah nggak apa-apa. Ya. Dan nanti kita akan menyelesaikannya. Pak Sandi itu kok Pak silakan bosnya Pak. Ya, saya kasih tahu aja contoh-contoh yang saya alami sebagai misal nggak bayar loh Pak 3 bulan lalu bilang itu kan anak saya telepon kenapa sekarang nggak bayar bulan ini Pak saya nggak ada uang udah saya datang ke Pak Pos menyelesaikan. Aku bicarakan saya bilang oh itu anak saya. Anak kami tidak juga anak kita masih begitu aja. Karena saya juga dipanggil anak oleh Bapak di surga, ya. Jadi, ya anak saya. Oh ya dari suatu karya kami. Nah, pokoknya nggak usah. Terus nggak perlu lagi dibahas. Kalau kita dimurnikan,
yang paling banyak itu adalah mulut ya. Kita buka dulu mengenai mulut ini penting ya. Efesus 4 ayat 29. Namun lebih penting karena mulut ini salah satu media yang memang paling sering kita pakai gitu ya. Mulut orang Kristen tuh yang harusnya mulut kita ini memang harus pakai masker. Dia dimurnikan Pak, ya udah. Kan kita kenapa pakai masker ya Pak Bu, gitu ya. Gitu. Waduh, kalau pakai masker semua orang Kristen dengan mulutnya, artinya kan kalau mau ngomong ya, kalau itu kotor, karena yang kamu hidupkan di luar kan. Bapak Ibu kalau bernapas, aku ngomong coba, yang di luar menciumnya siapa? Hidungnya kan? Maaf nih, saya juga suka petai gitu ya. Namanya orang Batak gitu. Ya kali kalau campur ikan teri kacang gitu ya. Nah orang yang makan petai ini rajin sekarang makan petai, saya lagi nggak makan petai. Nggak ada bisa tercium orang lain dari sebelah karena tertutup dengan masker gitu ya. Nggak sikat gigi, mungkin lupa ya nggak akan tercium. Tapi ada yang menciumnya. Ya. Jadi pertama kali, jadi sebelum Anda buka masker ada dipakai dulu supaya tercium gitu. Nah kita baca Efesus 4 ayat 29. Oke. Ya, 3, 2, 1. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka beroleh, ya, yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang enak-enak aja lah ngomongnya. Shalom, apa kabar saya? Yesus memberkati. Ya, jangan ada kata-kata lebih dari itu. Ya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih itu jangan pura-pura. Penuh kasih ya. Karena Tuhan memang bilang kasihlah bersamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kau kasih kepada diri sendiri, kau kasihlah kepada orang lain. Ya, kalau kau menghargai dirimu, kau akan pasti menghargai orang, akan nyaman. Gitu, ya. Nah, jangan ada membangun. Gitu. Jadi bersyukurlah ada persoalan-persoalan yang tidak enak dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja atau dalam lingkungan dimanapun gitu. Tetapi jangan ada perkataan-perkataan yang kotor. Itu nggak sedap dan didengar. Betul nggak? Ya. Nah enak tuh didengar tuh gitu. Kasih aja membantu. Kasih pasti bisa, kita bisa begini dan yang lain. Apa supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bilang menangkan gitu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Itu kata berkat. Jangan kata menghakimi. Ini perkataan. Itu juga tangan kita. Hidup kita semuanya. Ya. Jadi mulainya dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Proses pemurnian supaya berhasil dan terbentuk. Mulainya dari mana? Dari pikiran. Pikiran. Mulai pikirlah. Saya kalau ada orang nih, loh, Pak beli ini gini Pak. Ada pikiran kamu nggak bagus sih. Makanya kamu ngomongnya begitu. Kasar. Nah, pikiran kamu sih ya kayak ini. Itu karena pikiran itu menguasai itu jadi terbentuk hatimu lalu kau lontarkan. Nah, jadi persoalan pertama kali prosesnya di pikiran. Mulai kita pikir. Amin. Saya yakin Bapak Ibu tubuh dan darah Yesus atau anggur ya yang sudah dilakukan di Kalvari 2000 tahun lalu sanggup. Amin. Sanggup agar Bapak Ibu benar-benar mengalami proses pemurnian dalam masa-masa yang sekarang ini. Ya, hormon kebahagiaan lepaskan, awet muda, ya, cerah. Kalau ada orang suka tanya ini, nah dokter ini nggak pernah punya persoalan saya lebih banyak dari saya bilang itu lebih banyak kali, ya. Kalau orang jadi saya nggak mau lagi ya, apa orang jadi dokter itu mana saya nggak sanggup gitu loh, ya karena engkau bukan saya. Yang happy, selalu happy di tengah persoalan apapun. Serotonin hormon tertentu kita buat, ya, berjemur matahari, ya, tertawa dan lain. Hormon itu akan keluar, mulai merangsang, mengimpus, ya, mengirim saraf kita dirangsang semuanya. Pencernaan jadi enak semua, ya, puji Tuhan. Sampai sekarang saya umur mau masuk 58 tahun, hanya baru sekali masuk rumah sakit itu pun karena kecelakaan, ya. Ketika anak saya berada di Jerman, patah tangan saya. Jadi nggak pernah saya masuk rumah sakit. Walaupun saya dokter pasti rumah sakit, saya nggak masuk rumah sakit itu dirawat. Karena sakit, gitu loh ya. Gitu. Dokter kok nggak pernah ke rumah sakit, masuknya dirawat. Menangani orang itu oke. Sampai sekarang juga saya menangani. Tetapi untuk dirawat di rumah sakit
dan itu menjadi kenang-kenangan. Nah, Bapak itu dikasih, kalau ditanya kenapa ya saya hanya tahu itu karena kasih karunia Tuhan yang di aja lah, gitu ya. Harus ketika saudara bisa menerima disakiti, seperti Yesus bisa terima disakiti. Bagaimana Pak cara Tuhan Yesus bisa menerima disakiti? Tentu enggak. Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simpel saja, betul kan? Tuhan ampuni mereka. Jangan bawa ke dalam hati baik aja. Persoalan sehari sudah berusaha, nggak usah pikirin lagi untuk besok aja. Kalau ketemu yang ngomongnya tenang-tenang aja, nggak ada lagi. Karena apa sudah diselesaikan kan? Sudah seperti itu. Nah itu buat kita bahagia. Nah sebagai bentuk kesaksian, saya udah buat profil saya itu adalah hari-hari terakhir saya. Udah beberapa tahun, tapi sampai sekarang itu belum panggil. Gitu ya. Jadi itulah caranya Tuhan. Ya saya biar saya siap. Akhirnya setiap hari kalau saya bangun pagi waktu saya masih hidup, ya udah saya pergunakan. Ya kalau saya siapkan saya bahan malam, Tuhan saya masih hidup. Makanya pagi mau bangun jam berapa, mau jam 2, mau jam 3, mau jam siapkan gitu. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Memang selama kita masih hidup. Untuk apa? Untuk Tuhan supaya waktu kita nanti kembali mau dipanggil Tuhan, meninggal dengan cara apapun, dia datang disentuh ada pengangkatan. Kalau mau masuk surga itu enak gitu, ya. Mau masuk surga itu enak. Gitu. Sudah diberikan hak penuh untuk masuk. Kata Petrus, miliki hak penuh untuk masuk. Jangan kalau ditanya, Bapak Ibu sampai percaya di sini masuk surga, amin, amin. Oh, betul kan? Tapi belum punya hak penuh. Untuk punya hak penuh itu ada langkah-langkah itu yang harus kita buat. Nah, itu real. Sebab itu Bapak yang dikasihi, saya jemput untuk kita sampai berdiri. Jadi pemain musik kita nyanyikan lagu yang pasti lah bisa membuat kita mengambil keputusan jauh lebih baik lagi, siap untuk memberikan. Ya, karena ini suatu tingkatan. Saya juga suka memilih lagu itu yang ada dampaknya, ya, kepada statement hidup kita. Dan itu loh. Refnya sederhana kok. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah
Jika Engkau telah memberikan putramu mati bagi kami untuk menebus segala dosa dan penyakit kami, kami percaya segala sesuatu yang Engkau karuniakan bagi kami bagi kemuliaan nama. Terima kasih, Bapak. Kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Permuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami adalah baik daripada-Mu. Ajar kami, bentuk kami. Permuliakan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang telah Kau perintahkan kepada kami, agar kami senantiasa mengingat akan kematian dan kedatangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, angkat roti ini di tangan kanan. Thank you Lord. Ini adalah tubuh Kristus. Kita bawa perjamuan kudus itu adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus adalah dibebaskan dari segala penderitaan akibat segala dosa dan disembuhkan dari segala penyakit? Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita buka, kita ambil roti dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu, ya Tuhan, sekalipun Engkau tidak berteriak ketika tubuhmu dicabut-cabut, tapi Kami tahu penderitaan yang Kau alami sangat besar. Bahkan kita Getsemani sebelum Engkau ditangkap. Dengan penuh darah Engkau berkata, "Bapa, sekarang yang cawan ini lalu berkata, kami kehendak." Terima kasih. Kita taruh anggur di tangan Tuhan kita ini. Thank you Lord. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah persekutuan dengan darah Kristus adalah darah penebusan, pengudusan, sehingga kita layak berpisah dengan Tuhan, baik di bumi dan di surga? Bukankah dengan darah ini kita menghancurkan segala kuasa tipu daya manusia di bawah telapak kaki kita? Sebab itu mari di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Darah yang tercurah di bawah. Sejak Dia berusaha sampai Kau naik di kayu salib, darah yang tercurah. Kau berkata kepadamu, aku serahkan nyawa dan Kau meninggalkan dunia. Terima kasih. Kau telah berusaha. Thank you. Ku telah mati dan tinggalkan dari yang lama.
dan telah menyelesaikan perjamuan kudus pada pagi menjelang siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan agendakan di kerajaan-Mu bagi anak-anak-Mu dan tempat di mana kami beribadah saat ini, tidak ada satupun yang tidak terdengar. Bapak, Engkau tahu penderitaan kesulitan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu kekuatan kami tidak besar, bahkan sangat kecil, bahkan iman kami selalu sesawi saja. Tapi kami percaya itu sanggup untuk kami menerima kebaikan dan kasih karunia yang tidak terbatas. Dan oleh hal itu nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan dan dari saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Presiden Jokowi dan seluruh aparat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, menuntut dan memimpin mereka menuju Indonesia baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hujan pertobatan bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami memberkati Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya kelurahan Kuala di mana anakmu berada di mana dia berada di Kelurahan Pengharapan Jaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan COVID-19 semakin lama hilang berlalu dengan cepat. Dan damai sejahtera Tuhan turun bagi tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Bapak yang dikasihi, sebagai Bapak yang baik, dia senantiasa memberkati anak-anak. Bahkan sebelum engkau meminta, dia tahu apa yang terbaik bagimu. Oleh sebab itu, angkat hatimu dan kedua tanganmu dengan iman, engkau pasti diberkati. Maka engkau akan diberkati. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, dalam rumah tanggamu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang di dalam kasih setia daripada Bapa dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus itu menjadi milikmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Yang pulang bisa dari bangku belakang dan tetap jaga jarak aman. Pengumuman bagi pejabat pekerja dan aktivis minggu depan ada rapat untuk panitia Natal. Pejabat pekerja dan aktivis minggu depan setelah ibadah kedua ada rapat untuk panitia Natal. Media disampaikan, terima kasih.